Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعد أما بعد يا أيتها الطالبات أعزني الله وإياكن كيف حالكن وأنا الحمد لله أنا بخير. Insyaallah al-yawm nastamir dirasatana yakni min kitab Rasailu Tahumul Mar'ah al-Muslimah fi usbu'il madhiyah qad ta'allamna yakni min muqaddimah al-majmu' wal an nastamir yakni takrimul Islam lil mar'ah. Ar-risalah al-ula takrimul Islam lil mar'ah, yakni pemuliaan Islam kepada wanita. Taib. Kemudian selanjutnya di sini dimulai dengan muqaddimah awal. Muqaddimah awal di sini khususnya untuk tentang takrimul mar'ah, takrimul Islam lil mar'ah. Syekh memulai seperti biasa yaitu dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana dengan menyebut nama Allah saya menulis, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Syekh menyebutkan, memulai dengan mengarang kitab ini, menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah. Muqaddimah al-awwal. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana ummatal Islam khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa mahajjatan lis salikin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna. Mari kita terjemahkan dari muqaddimah Syekh tentang takrimul Islam lil mar'ah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan kita, yaitu agama kita. Ya, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan kita dari agama Islam ini. Wa atamma alaina an-ni'mah, yang telah menyempurnakan nikmat kita, ya. Wa ja'ala ummatana, dan menjadikan umat kita, yaitu kita ini, ummatal Islam, menjadi umat Islam. Khairal ummah, sebaik-baiknya umat, khaira ummah. Wa ba'atha fina rasulan minna, yang mana mengutus kepada kita rasulan, seorang rasul, minna, dari golongan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu dari golongan manusia, bukan golongan jin, bukan golongan malaikat. Jadi kita sebaik-baiknya makhluk Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di antara mengutus rasulnya, yaitu dari golongan kita, agar kita mudah untuk mengikutinya.
Maksudnya begini, kalau seandainya para rasul dan para nabi itu, utusan Allah itu dari para malaikat, menyontohkan kebaikan, mungkin kita mengatakan, dia kan malaikat. Atau mungkin dari golongan jin, dia kan golongan jin. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh dari umat-umat, dari rasul-rasul terdahulu, yaitu dari golongan kita, agar kita mudah mengikutinya. Tatkala Rasulullah mengajak beriman kepada Allah, menyontohkan akhlak yang baik, ibadah begini caranya yang baik, sesuai tuntunan beliau, kita mudah sekali. Oh iya, Rasulullah kan manusia biasa. Cuma Rasulullah itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah seperti manusia kita semua ini. Rasulullah juga makan dan minum. Para utusan Allah, para nabi juga makan dan minum. Merasakan sedih, merasakan bahagia. Bagaimana cara menyikapi sedih, bagaimana cara mensikapi bahagia. Oh, Rasulullah juga lapar, Rasulullah juga berpuasa, sehingga kita mudah untuk mengikuti dalam syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimunal kitaba wal hikmah. Yatlu alaina, yang membacakan kepada kita yaitu ayat-ayatnya. Wa yuzakkina, yang mensucikan kita. Wa yu'allimunal kitaba, yang mengajarkan kepada kita yaitu Alkitab. Maksudnya Alkitab adalah Al-Qur'an. Wal hikmah, maksudnya hikmah di sini adalah as-sunnah. Jadi para rasul itu yang mengajarkan kepada kita yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Dan sholawat serta salam tercurahkan kepada orang yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya siapa? Yaitu Rasulullah. Wa qudwatan lil amilin, dan dijadikan yaitu sauri toladan lil amilin bagi orang yang mengikutinya, ya. Wa mahajjatan lisalikin, dan untuk dijadikan hujjah lisalikin, maksudnya adalah orang yang berjalan menempuh di jalannya Allah. Kita termasuk insyaallah orang-orang yang menempuh di jalannya Allah, sehingga tatkala kita nanti di yaumul qiyamah, kita nanti bisa berhujah bahwa kita adalah pengikutnya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan begini-begini, ini maksudnya. Jadi, wa mahajjatan lisalikin, maksudnya Rasulullah itu tempatnya sebagai untuk hujahnya kita nanti, yang mana kita berjalan menempuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita di dunia ini. Wa ala alihi, kemudian sholawat dan keselamatan tercurahkan kepada alihi, keluarganya, wa ashabihi ajma'in, dan sahabat-sahabatnya semua. Amma ba'd. Syekh kemudian menutupnya dengan amma ba'd. Seperti biasa, amma ba'd yaitu kebiasaan orang Arab yang mana setelah pembahasan pertama selesai maka pindah ke pembahasan yang lain, tidak membahas hal yang pertama lagi. Amma ba'd. Setelah amma ba'd, kemudian biasa kata-katanya dimulai dengan huruf fa. Makanya di sini fa inna. Taib. Kita lanjutkan. Fa inna ni'matallah ala abdihil muslim azimatun wa minnatahu alaihi kabiratun bihidayatihi ila hadzal dinil azim. Dinil Islam. Dinillahilladzi irdahu li'ibadihi wa kammalahu lahum wa la yaqbalu minhum dinan siwahu. Yaqulullah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah. Wa yaqulu ta'ala inna ad-dina indallahil islam. Wa yaqulu ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran. Kita terjemahkan dahulu. Fa ni'matallah ala abdihil muslim azimatun.
Sungguh nikmat Allah kepada hambanya yang paling besar kepada seorang muslim, yaitu kita bisa masuk Islam. Wa minnatahu alaihi, dan pemberian kepadanya yang besar kepada seorang muslim itu diantaranya bihidayatihi, dengan hidayahnya ila hadad din, yaitu kepada agama al-azim yang mulia ini, yaitu agama Islam, dinil Islam, agama Islam. Dinillahul ladzi irdahu, agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala li'ibadihi, kepada hambanya. Wa kammalahu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama mereka, yaitu agama kita maksudnya. Wala yaqbalu minhum dinan siwahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari mereka agama selain agama Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-Maidah. Al-yauma akmaltu, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan lakum kepada kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku meridhai lakum kepada kalian al-Islam dina, agama Islam sebagai agama. Al-Maidah ayat 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima agama Islam sebagai agamanya, ya. Karena sudah dijelaskan dalam firman Allah, telah aku sempurnakan nikmat, ya, telah aku sempurnakan nikmat dariku kepadamu, ya kan? Jadi nikmat itu bukan hanya mendapatkan harta yang banyak, istri yang cantik, atau mungkin suami yang soleh, atau suami yang ganteng, ya, yang kaya. Tetapi nikmat yang paling utama yaitu kita masih bisa memeluk agama Islam ini, yang paling utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan Allah akan menolaknya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya, falyuqbal minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai anak-anakku sekalian, iman kita itu digadekan. Tahu digadekan enggak? Ya, diperjualbelikan, ya. Yang mana ada di daerah yang agak terpencil sedikit, yang mana mereka hanya beberapa bungkus sarimi atau supermi atau indomie, beberapa kilo beras, mereka menggadekan imannya sehingga dia murtad keluar dari agama Islam ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima semua agama kecuali hanyalah agama Islam ini. Kita tetap berpegang teguh kepada agama Islam ini sampai titik penghabisan kalau bahasa kita. Ya, sampai nyawa pun hilang, ya. Sebagaimana seperti sahabat Bilal disiksa oleh majikannya karena gara-gara memeluk agama Islam, ya, yang mana mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disiksa seberat apapun, tetap mempertahankan agama Islam. Lah kita hanya sebungkus sarimi, 2 bungkus, 3 bungkus, maksimal 1 dus sarimi, indomie, atau mungkin kita hanya diperhatikan dalam hal uang jajannya. Kita kalau mau bekerja, insya Allah kita akan mendapatkan rizkinya dari Allah. Ya, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan rizki. Coba kita perhatikan bagaimana kita melihat cicak,
ya, cicak. Yang mana cicak itu tidak bisa terbang, cuma cicak itu bisanya merayap, kemudian ada nyamuk, hap-hap, lalu ditangkap, jebret. Yang seharusnya yang bisa terbang itulah yang banyak rezekinya, tapi tidak. Tetapi cicak pun yang nggak bisa terbang bisa memakan, yaitu nyamuk yang lagi terbang. Luar biasa nikmatnya Allah. Bahkan kita pun kalau emang ditakdirkan oleh Allah, rezeki itu sampai kepada diri kita, walaupun kita tinggal tidur saja, maka Allah akan memberikan. Tetapi jangan sampai kita, saya yakin rezeki akan kepada saya, walaupun saya tidur. Akhirnya kita tidur, kita tidak mau bekerja. Karena waktu yang memisahkan kita, sehingga saya tidak bisa panjang lebar. Kalau seandainya bisa nanti di kelas, insya Allah kami akan menjelaskan secara mendetail kembali. Saya masih banyak insya Allah cerita-cerita yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Ya, pokoknya intinya kita jangan sampai, yaitu hanya beberapa bungkus paling gede, yaitu satu bungkus Indomie, kemudian kita merelakan murtad dari agama Islam ini. Ya ayyatuhat thalibat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Nastamir, yaitu pada ayat berikutnya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlan minallah wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilaikum, yang telah mencintakan kepada kalian kepada iman, ya, wa zayyanahu, dan mengindahkan, ya, fi qulubikum, pada hati-hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra, dan memberikan rasa kebencian kepada kekafiran, wal fusuqa, dan fasik, wal isyan, dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, sungguh mulia, keutamaan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha melihat lagi maha bijaksana. Anak-anakku sekalian, inilah tadi surat Al-Hujurat, ya. Seseorang yang muslim itu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya cinta kepada keimanan, menghiasi hatinya dengan keimanan, sehingga dia senang dengan agama Islam ini. Aturan-aturannya jangan diterjang, perintahnya dilaksanakan. Seorang wanita mempunyai kewajiban berhijab, maka dia berhijab di hadapan siapapun, illa kecuali yang mahramnya atau suaminya. Kadang-kadang di pondok kalian memakai cadar, kemudian kalian di pondok nutup aurat, tatkala di luar, tetapi kalian membuka auratnya. Padahal kita sebagai contoh kepada masyarakat. Atau mungkin idolanya salah, bukan idolanya para istri Rasulullah. Nanti insya Allah kita akan dicontohkan siapa idola-idola kita di sini nanti. Yang seharusnya sesama jenis, sesama kaum wanita. Bukan idolanya malah terbalik laki-laki. Apalagi sekarang lagi tenarnya artis Korea. Nggak tahu, saya nggak hafal namanya, ya. Yang entah itu yang namanya Jongkok, ya kan. Entah itu Jengkelit, Babang Jengkelit atau gimana, ya. Atau mungkin Jengking, Pak Jengking, saya nggak tahu, ya. Salah semacam idola-idola semacam itu. Idola kita yaitu siapa? Idola kita adalah istri-istri Nabi. Contoh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, Innad dina alladzi aslahallahu bihi al-aqaid wal akhlaq wa aslaha bihi. Kita lanjutkan. Wa aslaha bihi al-hayatad dunya wal akhirah. Wa zayyana
bihi zahiral mar'i wa batinah wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Sampai sini dulu, kita terjemahkan sedikit-sedikit. Inna dina, sesungguhnya agama Islam, alladzi aslahallahu bihi, yang mana Allah akan memperbaiki, ya, dengan adanya agama Islam itu, kemudian Allah akan memperbaiki al-aqaidah wal akhlak, yaitu akidah-akidah manusia, wal akhlak dan akhlak. Jadi agama ini memperbaiki pertama akidahnya, kemudian akhlaknya. Makanya kita tumbuhkan akhlak yang baik, contoh yang baik, agar kita itu agama Islam ini bisa jadikan panutan. Jangan sampai kita seorang pesantren memberikan contoh yang tidak baik. Saya ulang sekali lagi, bahwa dengan agama Islam ini, maka Allah akan memperbaiki al-aqaid, akidah, wal akhlak dan akhlak. Wa aslaha bihi al-hayatad dunya wal akhirah, akan memperbaiki kehidupan di dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi zahiral mar'i wa batinuhu, ya, wa zayyana bihi zahiral mar'i wa batinihi, akan memperbaiki yang zahir dan yang batinnya. Jadi kita tampak akhlaknya yang baik, yang kelihatannya, dalam hatinya pun juga hati yang baik, bukan grundel, bukan kumrungsung, atau mungkin bukan dia tidak kelihatan buruk, dan sehingga dia penuh dihiasi dengan keindahan akhlaknya yang nampak dan keindahan hatinya yang nampak karena dari ajaran Islam ini. Wa khallasa bihi kulla man tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan agama Islam itu menyelamatkan dengannya pada setiap pengikutnya. Jadi semua pengikut penganutnya akan diselamatkan. Wa tamassaka bihi, dan orang yang memeluknya, min barathinil batil, dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa mahawi ar-radhilah, dan dari tempat-tempat kehinaan. Wa manzalaqatil inkhirafi wadh-dhalal, dan dari tempat-tempat tergelincirnya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Kalau kita belajar agama Islam ini, maka kita akan dijauhkan dari tempat-tempat yang penyimpangan dan kesesatan, dari kotoran-kotoran kebatilan. Nah, Masya Allah. Kemudian pada intinya, mungkin Ustadz tidak bisa menjelaskan sampai akhir mukaddimahnya, tetapi pada intinya agama Islam itu memuliakan kaum wanita, kemudian menjaga kehormatan kaum wanita. Dengan adanya Islam, seorang wanita mulia dan diperhatikan, bukan ditindas, bukan dizalimi, terzalimi dan lain sebagainya. Mungkin sampai sini dulu yang dapat kami sampaikan. Khayanah tatim bi qira'atid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.